Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Akhwati wal ummahat hadani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini insyaallah dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, yang mana ini bagian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah bagian dari kewajiban seorang muslim. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani akhwati wal ummahat hadani Allahu wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini adalah masih dalam kitab yang sama, kitab adab, ya, karya Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, tentang adab-adab ketika hendak tidur di malam hari. Perlu ketahui bersama, ada adab-adab yang harus dilakukan ketika hendak tidur, yakni sebelum Anda masuk ke ranjang, ya, untuk tidur. Ada beberapa adab. Di antara adab tersebut ada yang sudah dilakukan dari selepas maghrib atau ketika maghrib tiba. Kemudian ada beberapa adab yang kita singgung insyaallah dilakukan ketika hendak menuju ke kamar tidur untuk tidur. Apa saja? Kita sebutkan dulu redaksinya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Kata beliau, wa man arada nauma, barang siapa yang hendak tidur, yugliqu babahu, hendaknya dia menutup pintunya, entah itu pintu rumahnya atau pintu, segala pintu yang ada di rumah, tapi lebih secara umum adalah pintu rumahnya. Wa yuqi siqa'ah, menutup rapat tempat minumnya, botol minum secara khusus, ya, atau tempat minum. Kemudian wa yughatti ina'ah, menutup bejana-bejananya. Ya, ini bejana-bejana di sini bisa artinya ember, baskom, atau tempat menampung makanan atau minuman. Wa yutfi'u sirajah, dan menutup atau mematikan penerang rumah. Nanti kita sebutkan masuk di dalamnya lampu, ya.
Kadzalika ruya fis sunani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyinggung tentang mencuci tangan. Wa kariha Ahmad rahimahullahu taala ghaslal yad lit ta'am. Apakah yang pantas ini mencuci tangan? Ya, sebelum dan sesudah makanan, nanti kita akan bahas. Ini juga akan disinggung. Wa qad warada fil khabari ghaslul yadilah, dan telah datang kabar bahwasannya ada yang namanya Nabi SAW mencuci tangannya. Wala'allahu ma sahha inda Ahmad, dan bisa jadi itu kabar yang sahih dari Ahmad rahimahullahu taala. Baik, ikhwani biddin azanillah wa iyyakum, kita sebutkan yang pertama. Di sini kata Syekh rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan, wa man aradan nauma yughliqu babah wa yuqi siqa'ah wa yughatti ina'ah wa yudfi sirajah. Barang siapa yang hendak tidur, maka hendaknya menutup pintu, mengikat rapat tempat minum, kemudian menutup bejananya dan mematikan lampu, sebagaimana ini yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah azza wajalla, ini semua ada 4 adab manziliyah, adab-adab ketika di rumah yang sangat besar sekali manfaatnya, dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang sama. Karena telah datang dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghattul ina'a, tutuplah bejana, wa auqus siqa, ikatlah atau tutuplah rapat-rapat tempat minum, wa agliqul baba, tutuplah pintu, wa atfi'us siraj, padamkan lampu. Kenapa Nabi SAW menyebutkan hikmahnya dan illahnya, sebabnya fa inna syaitana la yahullu siqaan wa la yaftahu baban wa la yakshifu inaan, karena syaitan tidak mampu untuk menggunakan tempat minum tadi, ya, mendiami tempat minum tadi, dan juga tidak berani membuka pintu dan tidak berani untuk menyingkap membuka bejana. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga dari redaksi lain dari Jabir juga radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junahul lail," apabila sudah datang malam, au amsaitum, dalam redaksi lain disebut, dalam rawi mengatakan dengan 2 redaksi, apabila datang malam atau apabila kalian sudah berada di waktu maghrib sore, fakufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kecil kalian, tahan, jangan boleh keluar. Kenapa? Fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena pada saat itu waktu maghrib syaitan berkeliaran. Ya, syaitan berkeliaran mencari mangsa. Anak kecil bagian dari mangsa syaitan. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum, kalau sudah lepas waktu sore, matahari terbenam, sudah selesai seperti waktu penghujung Isya atau mendekati waktu Isya, maka biarkan anak kecil kalian. Kemudian kata Nabi, fa'aghliqul baba, tutuplah pintu-pintu. Tuh lihat, Nabi mengatakannya pintu-pintu. Ya, semua pintu, entah itu pintu belakang rumah, pintu depan, pintu yang menganga sampai keluar, karena terkadang ada rumah itu pintu yang keluarnya lebih dari 1. Maka semuanya ditutup. Fa'aghliqul baba abwaba, tutuplah semua pintu. Wadhkuru smallah, sambil mengucapkan nama Allah, yakni dengan misalkan bismillah. Ya, tutup pintu bismillah.
Fa inna syayatina, Nabi mengungkapkan sebabnya dan hasilnya. Fa inna syayatina la taftahu baban mughlaqa, karena syayatin, setan-setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Ya, apalagi sudah dikatakan bismillah. Wa auqu qurabakum, begitu juga masuk di dalamnya adalah semua yang menganga dari rumah, seperti jendela masuk dalam bab pintu. Ya, semua yang masuk dalam ruangan yang menganga seperti pintu adalah jendela, itu juga ditutup. Ya. Kemudian kata Nabi, wa auqu qurabakum, tutuplah, rapatkan, ikat rapat-rapat seperti botol minuman minuman kalian, tempat-tempat minuman kalian. Wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Nabi SAW, wa khammiru aniyatakum, tutuplah bejana-bejana kalian, ember, baskom, atau apapun yang terbuka yang bisa menjadikan tempat untuk makanan dan minuman, maka ditutup. Wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah Azza wa Jal. Walau an ta'ridu 'alaiha syai'an, kalau misalkan nggak dapat ada sesuatu yang bisa menutupi, minimal ada sesuatu yang di atas yang menghalangi. Seperti, ya, kalau gelas nggak bisa ditutup dengan pintu atau dengan tutupan yang besar, mungkin dengan satu sendok atau apapun yang bisa memaparkan sebagai yang memanjang, yang bisa menutup dengan ta'ridu arad, memaparkan, dipanjangkan. Dalam riwayat lain disebutkan, tutuplah gelas-gelas kalian walaupun dengan kayu siwak. Paham maksudnya ya? Dengan kayu siwak. Wa atfi'u masabihakum, dan padamkan lampu-lampu penerang kalian. Nah, jadi sunnahnya itu ibu-ibu tidur tuh nggak boleh terang, bukan nggak boleh, nggak elok kalau terang. Sunnahnya apa? Gelap, ya, bukan terang. Nanti kita sebutkan. Khawanifiddin azanillah wa iyakum. Dalam riwayat Bukhari di hadis lain, Nabi SAW mengatakan, wa aghliq babak, tutuplah pintumu, wadhkurismallah, dan sebutlah nama Allah, wa atfi misbahak, padamkan lampumu, wadhkurismallah, dan sambil menyebutkan nama Allah Azza wa Jal. Wa auqi siqa'ak, tutuplah tempat minummu, botol minumkah atau gelaskah dan yang semisalnya. Wadhkurismallah, dan sebutlah nama Allah. Wa khammir ina'ak, tutuplah bejanamu, wadhkurismallah, dan sebutlah nama Allah. Walau ta'rid alaihi syai'an, walaupun ditutup dengan sesuatu yang kecil barangnya, walaupun nggak ketutup semua kayak kayu yang melintang itu kan nggak semuanya nutup, yang penting ditutup walaupun sedikit. Ya, ini seakan-akan Nabi SAW menyuruh kita untuk berikhtiar walaupun nggak tutupnya secara totalitas, tapi kita mengambil sebab agar kita bisa selamat. Ikhwanifiddin azanillah ya. Nanti kita akan sebutkan hikmah-hikmahnya kenapa diperintahkan untuk membaca atau melakukan demikian. Apa hikmahnya? Banyak disebutkan ulama. Yang pertama, di sini disebutkan secara perinci, yughliqu babahu, menutup pintu. Dalam riwayat lain, aghliqul abwab, tutuplah semua pintu dan termasuk di dalamnya jendela. Kata para ulama, hukum asal perintah itu wajib. Sehingga menutup pintu di sini, kata mereka, hukumnya apa? Wajib. Kenapa hukumnya wajib? Lima yatarattab ala iglaqil abwab fil laili ma'a tasmiyati inda iglaqiha minal masalih al azimah. Karena tatkala Anda menutup pintu
disertai dengan mengucapkan nama Allah seperti bismillah, maka di situ banyak maslahat yang besar. Bahkan kalau ditinggalkan bisa madarat. Walaupun kita nggak tahu ini sunnah, sudah menjadi konsekuensi kita yang tinggal di rumah pasti nutup pintu, iya apa tidak? Pasti, iya apa tidak? Bakal ada takut ada kejahatan, iya apa tidak? Takut kita ada hewan buas, hewan berbisa, hewan melata datang. Apalagi disebutkan dalam beberapa redaksi literatur, hewan-hewan berbisa itu biasanya muncul di waktu malam. Kalau punya pintu atau pintunya bolong, digerogotin tikus, dibiarkan. Ya walaupun pintunya ditutup, ada manfaatnya nggak nantinya? Ada, tapi kecil. Hewan buas bisa masuk, hewan melata seperti ular bisa masuk. Makanya pintu bagian kebutuhan primer. Jangan lihat temboknya aja, bagus, tapi pintunya gerowok. Ya, dimakan tikus misalkan. Ya ini kurang elok. Sebagian ulama mengatakan hukum menutup pintu ini wajib karena ada maslahat yang besar. Bahkan apabila ditinggalkan bisa madarat. Dan sebagian yang lain mengatakan, dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwa ini bukan wajib tapi himbauan dari Nabi SAW serta pedoman sebagai petunjuk, al-irsyad. yakni irsyad itu apa? Petunjuk. Yakni petunjuk dari Nabi yang terbaiknya adalah demikian, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Ibnu Daqiqil Id, bahwasannya beliau mengatakan al-amru bi iglaqil abwab minal masalih diniyati wad dunyawiyah. Menutup pintu, perkara menutup pintu itu bagian dari maslahat diniyah, maslahat agama, maslahat dunyawiyah. Di antaranya apa? Hirasatul anfus, menjaga jiwa. Apalagi Anda tinggal di kota besar. Mungkinkah ada orang tinggal di Jakarta kalau malam pintunya dibuka ngeblong? Ada nggak, Bu? Hah? Ada. Pintu gerbangnya diblong, pintu rumahnya diblong, orangnya tidur. Ada? Saya kira nggak ada ya. Kenapa? Kata Syekh di sini, karena menjaga jiwa. Adanya perampokan, untuk menutup diri, adanya perampokan, adanya tindakan-tindakan kriminal, diantaranya adanya pintu. Iya apa tidak? Keamanan. Wal amwal, dan menjaga harta. Antum tidur motornya digondol, walaupun diparkir dalam rumah tapi rumahnya nggak ada pintunya, apa manfaatnya, Bu? Ya, motornya kena, mobilnya kena, ya. Wal amwal, dari orang-orang yang buruk. Ini hikmah, walaupun kita nggak belajar agama pun kita sudah mengetahuinya. Ini perkara yang apabila ditinggalkan bisa mendatangkan madarat, iya apa tidak? Madarat. Jadi ada maslahat duniawi yang sangat besar sekali. Wala siyama syayatin. Nah, ini maslahat agamanya apa? Terjaga dari gangguan setan, sebagaimana hadis tadi. Hadis tadi, karena setan itu berkeliaran di waktu maghrib, mencari rumah yang masih terbuka di waktu maghrib. Jendelanya masih terbuka di waktu maghrib. Nah, itu sasaran empuknya setan. Ini maslahat diniyah, agama. Kalau tadi masalah perampokan, menjaga jiwa, menjaga harta, ini maslahat duniawi. Ada maslahat agama, apa? Setan bisa masuk ke rumah. Dan yang seperti ini kita nggak tahu kecuali dari wahyu. Dan berapa banyak cerita ada orang yang kerasukan sama setan, ya, terkena gangguan jin karena rumahnya dibiarkan ngeblong ketika waktu maghrib. Ketika waktu maghrib, kami juga mendengar ada anak kecil kena indigo. Tahu indigo, Ibu? Tahu indigo? Yang bisa melihat jin. Ya, ini sebenarnya penyakit, bukan indera keenam. Sebagian orang ini indera keenam, ini orangnya baik, bagus. Ini penyakit. Ya,
sebenarnya dia sedang diganggu oleh jin. Jadi di matanya ini ada jin yang nongkrong. Jadi seakan-akan dia melihat jin. Jadi dia bercengkrama dengan orang yang sama orang lain tidak melihatnya. Usut punya usut, orang ini ternyata suka main di kebun waktu maghrib. Bahasa orang sekarangnya apa? Kesambet. Ya, akhirnya apa? Indigo. Ya harus diruqyah. Sempet orang ini disuruh diruqyah, umurnya 5 tahun. Kata peruqyahnya apa? Nggak boleh diruqyah ini anak, sakit, kasihan. Tunggu sampai dia balik. Tunggu sampai dia balik, sakit anak. Diruqyah tuh panas ibu, kesakitan. Jangan dikira nggak sakit. Ya, karena setannya berada di tubuhnya. Ayah kata peruqyah, tunggu dia balik umur 9 atau 10 tahun, bawa lagi ke sini. Ternyata jinnya ada 5 nongkrong. Kenapa? Dibiarkan tidak mengikuti anjuran dan adab dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tahan anak-anak kalian di waktu maghrib, jangan berkeliaran dulu. Kenapa? Setan sedang berkeliaran. Paham? Jadi kata para ulama, segala sesuatu problematik yang dihadapi manusia sebabnya karena menyelisihi Nabi SAW, menyelisihi syariat. Karena semua syariat isinya adalah kebaikan. Khawani biddin azani Allah wa iyyakum. Makanya di dalam hadis ini ada peringatan ila annal amra bil ighlaqi lil maslahati ibadi syaitan. Ada perintah untuk menutup rumah, menutup pintu rumah, pintu jendela, pintu kebun yang mengarah ke kebun, yang intinya menutup segala sesuatu yang mengarah ke outdoor. Baik itu kebun belakang kan outdoor, ya apa tidak? Ya itu juga harus ditutup apa tidak? Ditutup. Karena dalam rangka agar setan tidak masuk dan tidak bercampur dengan penghuni rumah. Sambil diucapkan zikir. Makanya ibu-ibu coba perhatikan rumahnya masing-masing. Apakah rumahnya agak anyep apa tidak? Ya, sering kalau di rumah bawaannya tuh ribut terus sama pasangannya. Anak-anak susah diatur. Ini jangan dikira gangguan setan nih. Ya, ibu-ibu mohon perhatikan. Jangan dikira gangguan setan itu kerasukan saja. Bukan. Banyak. Males beribadah ini gangguan setan. Suka emosian, sumbu pendek itu gangguan dari setan. Anak membangkang yang tadinya nurut nggak nurut itu gangguan setan. Subuhnya kebablasan terus ini gangguan dari setan. Mimpinya mimpi buruk terus ini gangguan dari setan. Ya, tidak bisa tidur juga ini gangguan dari setan. Walaupun sudah minum obat tidur 3-4 kali tetap mata masih melek dan gak ngopi, ini gangguan dari setan. Sebagian lagi ada yang suka migrain. Ya, ada migrain yang medis, ada migrain yang non medis. Non medis itu gangguan dari setan. Sulit membaca Al-Quran, gangguan dari setan. Kalau buka HP sejam 2 jam matanya kuat, tapi giliran baca Al-Quran 5 ayat mata langsung 5 watt. Ini gangguan dari setan. Jadi banyak. Jangan dikira setan itu hanya mengganggu secara fisik ke tubuh manusia, tidak banyak, tapi tidak dirasakan. Mimpi buruk secara umum gangguan setan. Ya, mimpi dikejar ular itu juga gangguan setan. Sebagian ahli ruqyah mengatakan kalau ularnya sampai matok, ya di mimpinya itu berarti setannya masuk ke tubuhnya. Ya, itu bagian dari hati-hati. Makanya jangan dianggap sepele masalah ini. Kemudian juga mimpi terbangun jatuh dari tempat yang tinggi,
kemudian langsung kaget gitu, itu juga gangguan dari setan. Aduan gigi yang beradu seakan-akan dia sedang ngomong atau sedang makan, ya ketika tidur, itu gangguan dari setan. Ya, terus apalagi mimpi melihat hewan buas dikejar, itu gangguan dari setan. Ngigau juga sama, gangguan dari setan. Entah itu ngigau terus nangis, ketawa, apalagi sampai tidur berjalan, wah ini penyakit. Ya, penyakit. Datang ke dapur bikin sayur lodeh misalnya. ya ini setannya lapar berarti. Subhanallah. Itu jadi gangguan setan itu banyak. Apa sebabnya? Di antaranya karena kita menyepelekan perkara yang disebutkan Nabi SAW. Masuk rumah nggak baca bismillah, nggak mengucapkan assalamualaikum kepada penghuni, langsung nyelonong saja. Ya, ini juga sebab setan ngumbreng. Jadi ibu harus tahu apa sih sebab-sebab setan itu ngumbreng di rumah. Pertama, tidak mempraktekkan ini yang diucapkan Nabi SAW dari adab-adab tadi yang kita sebutkan, tidak menutup pintu dan baca bismillah, menahan anak. Kemudian juga yang kedua, masuk rumah nggak pakai adab seperti mengucapkan bismillah dan salam kepada penghuninya. Kemudian yang ketiga adalah memajang foto bergambar, foto bernyawa atau yang bernyawa seperti patung, seperti entah itu patung, entah itu foto, entah itu seni pahat, apapun yang bernyawa dan dibiarkan ada di rumah. Entah itu merek snack, makanan atau produk kopi atau apapun ada gambar orangnya, kemudian dipajang di dapur, ya maka itu setan akan ngumbreng. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wa qalbun. Karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa, patung dan hewan anjing. Kalau ada anjing, malaikat nggak masuk. Kalau ada foto gambar bernyawa, maka malaikat nggak masuk. Kalau malaikat nggak masuk, berarti siapa penggantinya? Pengganti siapa? Setan. Jadi hati-hati, pintu ini menganga dari segala penjuru. Maka perhatikan, jangan ada gambar foto orang wisuda taruh di dinding. Apa tujuannya? Mau pamer kan? Tapi yang datang setan. Hati-hati. Ya, gambar nenek, kakek, leluhur kita di pojok ini, saya ini, jidah saya ini, kakek saya ini, nikah, kawin, apa foto pelaminan. Hati-hati, karena malaikat nggak bakal masuk. Kalau nggak masuk berarti penggantinya siapa? Setan. Kalau sudah setan, musibah. Banyak yang terjadi hal-hal yang tadi telah kita sebutkan gangguannya. Di antaranya sering emosian kalau masuk rumah. Kalau di luar rumah, ahlan, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, enggak apa-apa ya ukhti, enggak masalah. Tapi giliran ketemu suaminya, apa? Berarti dia sudah dipengaruhi setan. Hati-hati. Ya, jadi banyak ini. Jadi maslahatnya tidak hanya dunia saja, dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala wa yuqi siqa'ah. Tadi masalah pintu. Kemudian yang kedua, yuqi siqa'ah. Siqa dalam bahasa Arab artinya tempat botol untuk minum atau air minum. Entah itu tumbler seperti tumbler, entah itu termos, entah itu apa sih, teko,
ya, atau cangkir cangkir gelas yang berisikan air. Yuqi dalam bahasa Arab artinya diikat dengan ikatan, ditutup seperti kayak botol susu yang kalengan atau yang dari kaca itu diikat. Nah, itu hukum asalnya dari segi bahasanya, ya, entah itu susu, entah itu air ataupun apapun, ya, itu tidak dianjurkan terbuka tatkala kita mau tidur. Jadi ketika mau tidur, tutup nih anjurannya tempat-tempat minum. Apa hikmahnya ayyuhal ikhwah? Apa hikmah dianjurkan menutup tempat minum? Kata para ulama adalah hifdzuhu min dukhuli al-hasyarat wa nahwiha. Menjaga agar tidak ada serangga yang masuk. Entah itu lalat, entah itu kecoa. Bayangkan anti bangun-bangun minum susu ternyata dalamnya ada kecoa. Aduh, gimana itu kan? Kecoanya antinya nggak tahu setelah susunya habis tinggal sisa kecoa. Waduh, ini bahaya, ya. Jadi Islam benar-benar agama kebersihan, ya, agama kebersihan. Hifdzuhu min dukhulil hasyarat. Hikmahnya diperintahkan ini adalah dalam rangka untuk menjaga dari serangga-serangga yang bisa menyebabkan penyakit, ya, penyakit ataupun gangguan lainnya. Wa qad dzakara ba'dul ulama anna al-amra huna laysa lil wujub wa innama lil irsyad. Sebagian ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib ditutup, pendapat kedua adalah hanya sekedar irsyad, himbauan, petunjuk saja. Karena apa? Karena di dalamnya ada maslahat, maslahat dunia tadi, ada maslahat akhiratnya juga. Apa? Fa inna syaitan la yahullu saqaan. Karena syaitan tidak bisa menggapai tempat air yang sudah ditutup dan dikatakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal ikhwah, juga ada hadis lain yang menyatakan di sini disebutkan, ya. Sebentar. Disebutkan juga ilah kedua, hikmah kedua. Karena disebutkan di sini. Yang ketiga sekarang, afwan. Yang ketiga, wa yughatti ina'a, menutup tempat bejana seperti ember, baskom. Ya, sebagian kamar mandi ini sekarang pakai ember, ya, ember atau baskom, ya, untuk menampung air atau menampung makanan, tepung yang diinapkan untuk bikin kue, misalkan adonan, maka ditutup, ya. Wa yughatti ina'a, menutup bejananya. Artinya bahwa ini penjelasan dianjurkan untuk menutup bejana, entah itu yang berisi makanan atau yang berisi air secara umum, dengan disertai mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga perkara ini ada dua pendapat. Pendapat pertama wajib, pendapat yang kedua adalah sebagai himbauan, karena ada maslahat, yakni maslahat dunia dan maslahat akhirat, maslahat dunia. Khawani fiddina azanillah wa iyyakum. Disebutkan hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk menutup ini semua, menutup air minum dan menutup bejana. Ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan nas di dalam hadis, siyanatuhu minal waba alladhi yanzilu fi lailatin minas sanah, menjaga dari turunnya wabah, penyakit yang turun di salah satu malam dalam satu tahun, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kenapa menutup bejana, kenapa menutup air minum, Nabi menyebutkan ilahnya, sebabnya karena dalam satu tahun Allah menurunkan di satu malamnya satu jenis wabah. Mencoloknya kemana? Mencoloknya bisa ke tempat makanan, minuman, atau
bejana-bejana yang tidak ditutup. Nah, dalam rangka itu ditutup agar tidak turun wabah ketika datang wabah. Ya, ini hikmah yang pertama yang disebutkan di dalam hadis. Hikmah yang kedua adalah siyanatuhu minasyaitan, menjaga dari gangguan setan, ya, karena sekali lagi dalam hadis disebutkan karena setan tidak berani, tidak mampu menyingkap bejana yang sudah ditutup, apalagi sudah dikatakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga adalah siyanatuhu minan najasat, menjaga dari najis, hal-hal najis yang kita nggak ketahui. Seperti contohnya kotoran cicak, sering tuh ya muncul ketika kita mau mandi, ternyata di embernya ada kotoran cicak. Kenapa? Karena nggak ditutup, ya, najis. Hikmah yang keempat, wahya siyanatuhu minal hasyarati wal hawam, menjaga dari binatang serangga atau binatang yang berbisa, seperti bisa ular atau misalkan apa, binatang yang bisanya itu bisa meninggalkan, artinya bisa ada bekasnya walaupun binatangnya nggak ada. Seperti apa contohnya? Binatang buas atau binatang di sini hawam. Hawam itu binatang melata atau binatang yang bisa memadorotkan, seperti kalajengking, seperti ular, seperti ini binatang-binatang yang berbahaya apabila nempel di bejana atau di tempat makanan atau tempat minuman. Jadi hati-hati, karena bisa jadi kalau nggak ditutup ternyata di pagi harinya kita minum setelah habis bikin air pakai korma, kormanya direndam, Masya Allah, sesuai sunnah, ternyata lupa ditutup, ya, akhirnya lewat nih binatang-binatang model kayak tadi, diminum habis vitamin A sampai Z masuk semua, ya, kecoanya bisa masuk juga tanpa sadar karena kecoa mirip sama korma kan. Iya, nggak hati-hati, ternyata dia masukin 7 kok ada 8 ini kan, hati-hati, jadi kan merinding kan, ya. Jadi fayatadharrar, ini pentingnya kita menjaga sunnah. Orang yang hidupnya menjaga sunnah maka hidupnya berkah. Iya, betul. Orang yang hidupnya senantiasa menjaga sunnah, mempraktekkan sunnah, maka hidupnya berkah. Tanpa harus tahu hikmahnya ini apa, hikmahnya apa, hikmahnya apa. Hikmah itu bonus. Ya, hikmah itu bonus, nggak harus kita tahu, Kak. Dan subhanallah yang di sini disebutkan semua hikmah-hikmahnya. Ya, hikmah-hikmah yang ada. Kemudian kalau ternyata tidak ada, kita ambil ke hukum fikih lainnya, fa illam yajid ma yughatti bihil ina, kalau nggak bisa ada tempat yang bisa menutup bejana atau air minum secara total, maka hendaknya dia menaruh tempat yang melintang seperti ud, seperti kayu siwak misalkan, atau yang semisalnya, sambil dikatakan bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu penting untuk bisa mencegah syaitan agar tidak mendekat, ya. Fa in kana al-ina'u farighan qalbuhu, walaupun bejananya kosong tetap ditutup, kalau nggak dibalik, ya, maka ditutup dengan apapun, walaupun hanya dengan kayu siwak. Ini sebenarnya ada pelajaran luar biasa, ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat, dan semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ada pelajaran luar biasa, darsun tarbawi, tarbiyah dari Nabi SAW, bahwasannya annahu yanbaghi akhdhul hitah minal asbab, hendaknya seorang mengambil sebab
dalam melakukan apapun. Ya, tidak cukup kita tawakal deh sama Allah, tapi enggak ikhtiar. Ini ngajarin kepada kita, memang kita tawakal, tapi hendaknya ada sebabnya, ada ikhtiarnya, ada usahanya. Bukan hanya sekedar sebagian orang, ente sakit kok nggak minum obat, saya tawakal deh. Ya, ente punya gula darahnya tinggi, kok minum tehnya manis-manis. Udah, umur ada di tangan Allah, minum. Nah, ini bukan tawakal tapi bunuh diri. Ya, ini bunuh diri. Karena di antara konsep tawakal dua, menyandarkan hati kepada Allah disertai dengan apa? Mencari sebab ikhtiar. Naam, ikhtiar tidak melahirkan hasil yang kita inginkan, tapi itu yang dianjurkan oleh Islam. Ini contohnya. Nabi juga bisa ngomong sama kita, sudah, nggak usah nutup, tawakal aja sama Allah. Tapi tidak kan? Ternyata Nabi apa? Ngasih kita step-step sebelum tidur, lakukan A, B, C, D. Tawakal sudah sama Allah. Itu konsep tawakal. Adanya doa, penyandaran hati dan pikiran, kemudian sama ikhtiar. Gak boleh jomplang. Sebagian orang ada yang jomplang ininya, sebagian orang lagi ada yang jomplang ininya. Sebagian orang ada yang jomplang ininya. Udah deh, tawakal saja sama Allah, tidak melakukan sebab. Ini salah. Ini tawakal yang kebablasan, bukan orang yang bertawakal. Sebagian lagi ada yang menuhankan sebab dan tidak menyandarkan kepada Allah. Ini orang yang sombong. Ya, saya wajar kok jualan rame ya, karena saya jualannya bumbunya premium. Orang kalau beli sekali, beli keterusan ketagihan. Ya, ini korun, ya, seperti korun. Ya, saya jualannya habis karena saya jualannya di tempat strategis mahal. Ya, ini korun nih. Ya, tidak menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini juga sama, nggak boleh, sama seperti perokok itu. Pak, kenapa Pak nggak ngerokok? Kenapa Bapak nggak berhenti? Udahlah, yang ngerokok sama yang nggak ngerokok juga bakal mati. Ya, nggak. Tuh lihat, ada tetangga saya ada perokok umurnya 90, sehat walafiat sampai sekarang. Berarti umur ada di tangan Allah. Jadi tawakal saja. Nah, di sini dia dikatakan bertawakal apa tidak? Tidak, karena tidak melakukan apa? Sebab ikhtiar. Ya nggak? Ya sudah Bapak, nanti kalau sakit nggak boleh ke dokter. Kan umur ada di tangan Allah. Gak usah ke ICU, gak usah opname di rumah sakit, gak usah minum obat, gak usah apa-apa. Kan umur ada di tangan Allah. Nah, kan gak juga kayak gitu. Ya, itulah konsep tawakal yang harus difahami bersama. Kemudian, ikhwan fiddin, azani Allah wa yakum. Kemudian yang disinggung oleh Syekh adalah wayudfi sirajah. Wayudfi siraja, memadamkan lampu. Bahasa bebasnya, yakni apa lampu bahasa kitanya? Alat penerang. Ya, alat penerang. Zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Ya, kita sebutkan dulu apa itu misbah. Wahwal misbah atau siraj, yaitu wasilatul idha'ah fi zamanil madhi qabla zuhuril kahraba, yaitu alat penerang yang ada pada zaman dahulu sebelum ditemukannya listrik. Seperti lemak hewan dicampur dengan minyak, yakni minyak apapun, sehingga keluarlah cahaya atau dinyalakan api nyala. Ya, seperti damar, seperti dulu zaman tahun 90 ada Petromak. Ya, seperti itu bagi yang mendapatkannya. Tsumma sarat tuqidu buntajatin nif. Kemudian kata Syekh, setelah itu keluarlah seperti lilin yang dari minyak bumi, hasil minyak bumi. Ya, ampasnya minyak bumi itu ada dua. Kalau nggak aspal, ya jadi lilin. Ya, yang mana itu menerangi sambil dia mencair. Ya, sambil mencair. Dan yang semisalnya.
Fa idza qudira sailanu ma biha 'alal ard bin kifaiha ista'alatin nar wa hasalal hari. Lilin ini juga bahaya. Apabila nanti jatuh ke tanah bisa merembet nanti apinya ke tempat yang lain sehingga terjadi kebakaran. Ya, jadi hati-hati. Wahasalal walihadza, oleh karenanya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mematikan atau memadamkan alat penerangan ketika tidur. Ya, ketika tidur secara umum, baik itu pakai api atau pakai apapun atau pakai listrik sekarang itu dimatikan. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan tinggalkan api di rumah kalian ketika kalian tidur. Jangan ditinggalkan. Yang lagi masak nasi atau masakan yang sampai subuh misalkan matangnya, jangan, nggak boleh, matikan. Ya, sebagian ada makanan itu masakan seperti dulu orang bikin lontong ketupat lebaran, itu kan waktunya memanjang, iya apa tidak? Sebagian dari malam sampai subuh ditinggal tidur, nggak boleh. Nabi sendiri yang mengatakan, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan tinggalkan api di rumah kalian saat kalian tidur, nggak boleh. Ya, masuk di dalamnya alat penerangan yang dari lilin, dari api yang bersumber api dimatikan. Kemudian hadis lain disebutkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu qal, telah terjadi kebakaran di kota Madinah pada satu malam. Fahudditsa bi sya'nihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kabarnya ini besar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Nabi bersabda, inna hadhihi nar, sesungguhnya api ini, innama hiya aduwukum, dia adalah musuh kalian. Fa idza nimtum, kalau kalian tidur, fa'atfi'uha ankum, maka matikanlah musuh kalian ini, yaitu api, ketika kalian tidur. Tuh lihat, kita ulangi, inna hadhihi nar, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Ketika kalian tidur, maka tolong dimatikan musuh kalian ini dari kalian. Ya, ini hadisnya. Di dalam riwayat lain disebutkan hikmah. Apa hikmahnya? Wa atfi'ul masabih, padamkanlah lampu. Fa innal fuwaisiqata, karena tikus, rubbama jaratil fatilah, akan menyenggol, akan merusak sumbu lampu, fa ahraqat ahlal bait, sehingga terjadilah kebakaran di sebuah rumah. Ya, dan sekarang pun yang pakai lampu listrik juga sama kan? Waliyadzubillah, terjadi apa? Konsleting listrik. Kalau lagi siang kan ketahuan biasanya, tapi kalau lagi tidur, dan berapa banyak waliyadzubillah orang yang lagi tidur kebakar disebabkan konsleting listrik, nggak ketahuan. Apa sebabnya? Kabelnya dimakan tikus. Iya apa tidak? Dan listrik pun juga ada unsur apinya kan? Iya apa tidak? Ada unsur apinya. Jadi mirip seperti yang disebutkan, walaupun nanti ada sebagian ulama yang membolehkan menyalakan lampu di malam hari jika ada kebutuhan. Tapi secara umum dari petunjuk Nabi SAW, penerangan apapun, misbah, karena Nabi mengatakannya masabi, misbah, lampu, alat penerang dimatikan. Ya, karena itu ada unsur apinya. Dan juga menurut kesehatan disebutkan mata itu butuh istirahat. Mata dan kulit, nih kulit butuh istirahat. Kalau tidurnya dalam keadaan lampu terang, maka kulitnya belum istirahat.
Matanya pun juga sama, belum istirahat total. Jadi kulitnya itu kayak kering-kering, gimana ya, kayak kurang sehat. Karena diantara kata praktisi kesehatan dalam bab ini, mereka karena kulit butuh istirahat dengan digelapkan cahayanya. Ini padahal Nabi sudah 14 abad yang lalu mengatakannya. Belum ada istilah skincare, belum ada istilah dokter kecantikan, dokter kulit, apapun. Tapi Nabi sudah mengatakannya berapa? 14 abad yang lalu. Disebutkan juga, wallahu alam benar apa tidak, orang yang tidurnya dengan keadaan lampu menyala itu bisa menaikkan gula darah. Wallahu alam benar atau tidak. Saya mendengar cerita kabar ini, tolong nanti dikoreksi atau dilihat ya, bisa menaikkan kadar gula darah karena istirahatnya nggak total. Orang beda, orang yang tidurnya lampunya dimatikan sama ada pencahayaannya itu beda kualitas tidurnya. Iya apa tidak? Kualitas tidurnya beda. Nggak beda sekali. Bahkan ada sebagian orang yang tidurnya lama. Kenapa lampunya nyala? Kenapa? Takut sama setan. Padahal setannya sudah nggak masuk rumah, tapi di rumahnya ada setan jadi-jadian. Siapa? Orang yang mau tidurnya tadi setan. Takut sama setan sih soalnya. Akhirnya apa? Gara-gara nonton setan, film setan, yang biasanya ke kamar mandi berani, ini minta diantar. Ya, sampai ada santri tidur. Kalau di pondok itu biasa karena cerita-cerita setan nggak berani keluar ke kamar mandi yang di pojok. Akhirnya apa? Ambil botol aqua. Ya, ini mengerikan seperti ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini sunnahnya yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum mematikan lampu ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram ya jika tidak dimatikan, ada yang mengatakan wajib dan lain sebagainya. Tapi ini semua itu kembali kepada maslahatnya. Karena dengan mematikan lampu akan seorang mendapatkan maslahat dunia dan akhirat ya. Satu, menjaga jiwa dari yang diharamkan, menjaga jiwa, kemudian menjaga harta karena tadi ya tikus merambat, kemudian juga bisa terjadi kemungkinan kebakaran wal iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal, dan juga lampu kalau dinyalakan tabdzir, mubadzir. Iya apa tidak? Dan kita dilarang untuk apa? Mubadzir, tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan sesungguhnya orang-orang yang tabdzir, buang-buang harta, itu saudaranya setan. Nah, itu juga tuh yang bisa setan ngumbreng karena kitanya apa? Tabdzir. Tapi Ustaz, gimana kalau misalkan kita memang butuh ada satu lampu yang harus dinyalakan dalam malam hari dan ternyata insya Allah tidak membahayakan, artinya tidak ada resiko seperti kebakaran, resiko yang membahayakan, maka yang seperti ini kata para ulama boleh. Misalkan dalam satu rumah dinyalakan satu agar tidak gelap banget, jadi ketika keluar dari kamar tidak meraba-raba kayak gini ya, atau tidak jatuh, apalagi kalau ada orang tua misalkan ya, takut nanti salah masuk atau takut kena barang dan lain sebagainya, maka yang seperti ini boleh asal sesuai hajat dan tidak ada resiko kerusakan seperti resiko kebakaran atau apapun, maka itu diperbolehkan. Dan lampu-lampu yang tidak ada hajatnya, tidak ada keperluannya, maka dimatikan, tidak boleh dinyalakan. Ya, ini dianjurkan untuk dimatikan karena itu keluar dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Itu poinnya. Yang terakhir, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini poin tentang masalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini terjadi khilaf di antara ulama karena ada riwayat-riwayat yang menyatakan demikian. Was-sahihu, kita perjelas saja dan persingkat, tidak masalah orang mencuci tangan sebelum atau dan sesudah makan, karena itu bagian dari kebersihan. Dan tentunya jorok ya kalau orang mau makan nggak cuci tangan, apalagi kalau setelah makan belum cuci tangan salaman sama orang, ya ini jelas ya. Ada sebagian orang kayak gitu ya. Oh sebentar, ya apa ya kan, kitanya jadi langsung mengheningkan cipta nantinya. Nah, tapi mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau dipertanyakan maka dipersilahkan. Nah, apa Ibu? Banyak ayat apa saja yang bisa mengusir setan. Secara umum Al-Quran itu mengusir setan. Dan doa-doa warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlindungan. Tapi ada yang diajarkan Nabi SAW agar bisa terjaga dari setan. Yang pertama, berusaha kita istiqomah mempraktekkan wirid-wirid seharian, seperti zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika di pagi dan di sore harinya ditambahkan 3 kali masing-masing. Kemudian juga membaca ayat kursi, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dengan merautkan atau menginikan ke seluruh tubuh 3 kali, maka akan dijaga oleh Allah sampai subuh. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai akhir, itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, atau malaikat juga akan menjaga di situ. Kemudian juga membaca zikir keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, karena disebutkan dalam hadis maka syaitan tidak berani mendekati orang tersebut karena membaca doa tadi. Kemudian juga sering membaca Al-Quran, ya, tidak lalai melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, maka akan terjauhkan dari godaan syaitan. Ya, ketika masuk rumah baca bismillah, assalamualaikum. Ketika makan juga membaca bismillah, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah dan tidak akan makan makanan yang kita makan. Ketika mau tidur juga baca zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW, karena itu akan dijaga oleh Allah. Dan bisa mendengar azan subuh tanpa harus pakai alarm. Kalau yang sudah pakai alarm subuhnya nggak kedengaran, maka kata Nabi, zaka syaitonun bala fi udhunai, itulah syaitan yang kencing di kedua telinganya sampai nggak kedengaran salat subuh. Ya, kenapa? Kencing hakiki, kencing bener. Ya, sholat subuhnya kesiangan, mulu nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya? Naam, apakah hukum berwudu sebelum tidur? Apakah itu hukumnya sunnah? Naam, jawabannya sunnah. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berwudu sebelum tidur maka malaikat akan tidur bersamanya, berselimut di balik selimutnya sambil mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Jadi ketika tidur kita mendapatkan ampunan dari Allah berkat dari doa malaikat, yaitu berwudu sebelum tidur. Maka lakukan ini.
Dan apabila orang tidur kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, mudah-mudahan itu bagian dari husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beramal soleh. Karena ciri orang yang husnul khatimah adalah meninggal dalam keadaan beramal soleh atau setelah beramal soleh. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi dan tutup. Nah, silakan Ibu. Di dalam sejarah atau tempat minum kita simpan dalam kulkas. Kalau ditutup, apakah handphone masih bisa menurunkan wabah ke dalam kejadian tersebut? Naam. Bagaimana kalau gelasnya yang berisi air disimpan di kulkas? Apakah ditutup? Sebaiknya harus ditutup. Karena kita khawatir juga misalkan AC yang di kulkas itu alat pendinginnya bisa misalkan tidak steril atau tidak baik, tidak bagus dan lain sebagainya, seharusnya harus juga ditutup ya, seharusnya ditutup. Yang menurunkan wabah bukan syaitan, tapi Allah yang menurunkan wabah. Jadi karena Nabi SAW mengatakan fa innallaha yunzilul waba'a, karena Allah menurunkan satu wabah dalam satu malam di sepanjang tahunnya. Nah, ini khawatir tuh tempat yang terbuka-buka itu bisa nanti menceloknya apa? Wabah. Bisa dipahami? Ya, sebaiknya ditutup, seharusnya ditutup. Makanya teko-teko sekarang itu punya penutup yang untuk ngeluarin airnya tadi, ya. Apapun itu, kalau tidak ada yang bisa menutup secara total, maka tutuplah sekedarnya seperti tadi yang telah disebutkan, misalkan dengan alat yang kecil pun yang penting bisa melintang. Seperti itu sambil mengucapkan bismillah. Nah, kalau di tengah-tengah rumah ada taman sedikit buat matahari masuk kalau tapi kalau sore terbuka sedikit doang buat matahari. Dia punya apa namanya lorong terbuka ke outdoor, maka harus ditutup ketika maghrib. Maka setan bisa masuknya lewat situ. Ya, khawatir juga genteng yang bocor, misalkan bocornya gede segini, nggak ditutup-tutup, oh kena mentang-mentang musim kemarau, biarin aja deh. Ya, setan pintu ini ditutup, setan masuknya dari sini. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai kita kucing-kucingan sama setan. Ya, semuanya harus ditutup sebisa mungkin tentunya. Ya. Ustaz, kalau kita sedang perjalanan saat maghrib saat bawa anak, gimana Ustaz? Apa kita harus gimana? Beda kalau dalam perjalanan, beda ketika lagi di rumah. Kalau di perjalanan, misalkan anti berada di outdoor, sebisa mungkin masuk di ruangan yang tertutup seperti dalam mobil atau di tempat masuk tertutup misalkan minimarket dan lain sebagainya. Jangan dibiasakan ya ketika maghrib berada di outdoor, di ruangan terbuka, khawatir seperti itu. Nah, ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Baik, ya semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.